Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, dalam ajaran Islam, terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu, masing-masing mazhab yang ada pada agama Islam bisa berbeda. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat muslim dengan pilihan mazhab yang dianut. Di sini, mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Dalam Islam, sebenarnya terdapat 13 mazhab besar. Namun, yang populer ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Adapun mazhab Hanafi digunakan umat Islam di Pakistan, India, China, Turki, dan sekitarnya. Mazhab Maliki digunakan umat Islam di Afrika Utara, khususnya seperti Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Sedangkan mazhab Syafi'i mayoritas dipakai umat Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan sekitarnya. Mazhab Hambali digunakan umat Islam di Saudi Arabia dan menjadi mazhab resminya. Terdapat banyak perbedaan pendapat menurut 4 mazhab itu dalam menentukan hukum fikih. Misalnya cara berwudu, rukun sholat, perkara yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Mazhab Maliki merupakan pengikut Malik bin Anas alias Imam Maliki. Pemikiran Imam Maliki tertuang dalam kitabnya yang berjudul Al-Muqatta. Kitab tersebut tak hanya mengandung hadis-hadis, tetapi juga pemikiran fikih Imam Maliki dan metode istinbatnya. Selain pada Al-Quran dan Sunnah, mazhab Maliki juga merujuk pada ijma' sahabat dan tradisi penduduk Madinah dalam menentukan hukum fikih. Mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris al-Syafi'i alias Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab ini. Beliau adalah ulama fikih terpandang yang diakui sesama ulama pada zamannya. Prinsip dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fikih Al-Risalah. Al-Quran menjadi sumber hukum pertama yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam. Jika tidak ditemukan, ia akan melihat sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika jawabannya tidak ditemukan juga, ijma' sahabat dijadikan sumber rujukan berikutnya. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum hanya ijma' sahabat, bukan ijma' yang didasarkan pada kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu. Apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya, mazhab Syafi'i menggunakan qiyas. Mazhab Hambali merupakan aliran mazhab yang mengikuti pemikiran pendirinya, yaitu Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Dalam menetapkan hukum Islam, mazhab Hambali mengacu pada al-nusus, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma' serta fatwa sahabat. Jika pendapat sahabat berbeda, yang dipilih adalah pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, mazhab Hambali juga menggunakan hadis mursal sebagai sumber rujukan. Hadis mursal adalah hadis dhaif yang didukung oleh qiyas dan tidak bertentangan dengan ijma'.
Apabila dalam keempat sumber rujukan tersebut tidak dijumpai hukumnya, mazhab Hambali akan melihat pada qiyas. Mazhab Hanafi mengikuti pemikiran-pemikiran Abu Hanifah yang dikenal sebagai Imam Al-Ra'i. Ini merupakan mazhab yang paling banyak dianut umat muslim di dunia. Sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan istihsan. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum utama, sementara fatwa sahabat dan istihsan merupakan dalil dan metode dalam mengistinbatkan hukum Islam dari kedua sumber hukum tersebut. Ketimbang qiyas, istihsan lebih sering digunakan jika hukum yang dikaji tidak dibahas dalam nash. Alasannya karena qiyas tidak bisa diterapkan dalam masalah tertentu. Pendapat Imam Abu Hanifah dapat ditemukan dalam buku-buku fikih yang ditulis murid-muridnya, antara lain Zahir al-Riwayah dan An-Nawadir yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benny BS Channel YouTube.